Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-80. Qala Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu wa la yaqifu ala hududil adab bil basti illa qalil. Orang-orang yang telah mencapai makrifah kepada Allah, yakni al-arifuna billah, itu bila mereka berada dalam kelapangan, itu lebih mereka khawatirkan ketimbang ketika mereka berada dalam kesempitan. Dan hanya sedikit orang yang tetap berada dalam koridor adab ketika berada dalam kelapangan. Pada hikmah yang lalu kita sudah mengenal istilah al-bastu dan al-qabdu. Al-bastu artinya Allah memberi kelapangan. Al-qabdu artinya Allah memberi kesempitan. Dua kalimat ini, dua kata ini populer dalam ilmu tasawuf. Jadi istilah khusus. Kalau kita al-qabdu artinya harapan, al-bastu artinya harapan, al-qabdu artinya takut. Jadi ada ar-roja, ada al-khauf. Bahasa sederhananya, gersusah itu al-qabdu. Lagi senang, al-bastu itu. Terjembar duit, al-bastu. Proyek cair, al-bastu. Al-qabdu itu lagi susah. Hutang, rezeki syarat gitu, itu al-qabdu itu. Kamu sok sering kebanyakan mau nulis coba ditagih. Dalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengingatkan kepada kita, memberi kabar kepada kita, menjelaskan sikap al-arif billah ketika mereka berada dalam al-bastu. Kita kan kalau sedang al-bastu pasti gembira luar biasa, senang. Berbeda dengan orang-orang sudah mencapai maqam ma'rifah. Kalau mereka berada dalam maqam bast, artinya sedang dilapangkan oleh Allah, mendapatkan kelapangan oleh Allah, justru mereka lebih khawatir ketimbang ketika mereka berada dalam masa kesempitan. Saya baca di tataran orang Sunda, dalam budaya Sunda ada sosok namanya Kabayan. Katanya, kata orang-orang Sunda ini, si Kabayan itu kalau lagi melakoni atau menapaki jalan naik, jalannya naik, ketawa-ketawa dia. Orang pada susah kan kalau jalan sedang naik. Ini pada ketawa, dia sedang aja ketawa. Sebaliknya ketika mudun, sedang turun, itu menapaki jalan turun, dia nangis. Lah, orang pada kaget. Ketika sedang nanjak dia ketawa, ketika sedang mudun turun dia nangis. Maka ditanya, orang-orang mah kalau lagi nanjak ada susah bisa menangis, kamu kenapa ketawa? Sebaliknya orang-orang kalau mudun pada gembira sebab jalannya turun, tidak berat, kamu malah nangis-nangis. Kata si Kabayan, orang itu kalau kita nanjak berarti sebentar lagi akan ada turunan. Makanya saya ketawa. Ketawanya itu menghilangkan capeknya. Tapi sementara ketika jalan turun, orang-orang pada tersenyum. Saya sudah tahu sebentar lagi akan ada jalan nanjak. Udah supaya jangan sampai lupa daratan, saya nangis gitu.
Itu si Kabayan, kayaknya dia ahli iman juga kayaknya. Pertanyaannya, mengapa al-arifuna billah ketika berada dalam kondisi al-bastu mereka lebih khawatir ketimbang ketika berada dalam kondisi al-qabdu? Rupanya yang dikhawatirkan mereka, tapi sebentar sebelum itu perlu penegasan dulu bahwa untuk orang al-arif billah, al-qabdu dan al-bastu itu nggak ada pengaruh pada sikap mereka, pada ubudiyah mereka, pada konsistensi istiqomah mereka dalam menghamba kepada Allah. Mau dalam keadaan al-qabdu, mau dalam keadaan al-bastu, tetap mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kokoh, sekokoh batu karang dihantam badai, dihantam ombak, dasar pun untuk lupa pada Allah, tidak akan mempan. Gambarannya adalah seperti Al-Quranul Karim. Kelihatan enggak ya? Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang al-arif billah itu, kalau dalam ayat ini enggak disebut al-arif billah, para lelaki yang, saya ulang, rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhawfuna yawman tataqallabu fihi qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli, dari mengingat kepada Allah, dari mendirikan salat, dari membayar zakat, mereka takut kepada satu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Jadi lagi jualan tidak lupa sama Allah, lagi dagang tidak lupa sama Allah, tidak lupa salat, tidak lupa bayar zakat. Inilah kondisi al-arif billah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tahu saya ini ayat, saya dengar katanya favorit dibaca para sahabat, kata dia. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Untuk mengingatkan kita murid-muridnya supaya dalam kondisi apapun tetap harus ingat kepada Allah Subhanahu. Namun tetap betapapun ada khawatiran kalau mereka berada dalam al-bast. Kenapa khawatirnya? Khawatir mereka tidak dapat berpegang teguh kepada adab al-bast, adab fil-bast. Karena Syekh Ibnu Athaillah mengatakan wa qalilun, sedikit aja orang yang bisa berpegang teguh pada adab al-bast, hanya sedikit. Jadi ini merupakan penjelasan mengapa al-arif billah agak khawatir kalau berada di dalam al-bast. Khawatir apa? Khawatir tidak bisa berpegang teguh kepada etika al-bast. Lalu apa etika dalam al-bast? Kalau kita sedang mendapat kelapangan dari Allah, apa adabnya gitu? Ada juga adabnya ya. Kita ngambil kepikir ada, pokoknya udah lo lagi ngasih lapang dan nikmatilah gitu ya. Cair bermangkat. Pohon mana? Pohon zikir. Kadang-kadang sholat ditunda-tunda, lagi happy, cair. Es balok kalau cair ya. Nah, ini rupanya etika ketika diberi kelapangan oleh Allah itu adalah menjaga anggota tubuh dari perbuatan yang melampaui batas atau antubian, khususnya lidah. Kaful jawari anitughyan, khususan jarihah lisan, menjaga agar anggota tubuh kita tidak
melampaui batas, dalam arti tidak berbuat maksiat, kita pakai lidah juga. Kenapa? Karena ada kecenderungan potensi apabila nafsu diberi kesempatan mengendalikan kita, maka ada muncul kesombongan. Lidah kita cenderung untuk menyombongkan diri. Bila nafsu diberi kesempatan, lidah akan menjadi angkuh. Saya kira kalau kita sedang lapang, dengan mudah mulut kita tergelincir pada kemaksiatan, baik sadar maupun tidak sadar. Orang kalau sedang senang, mulutnya kadang jadi kotor. Orang kalau sedang diberi kelapangan oleh Allah, mulutnya menunjukkan kesombongan. Ketika diberi rezeki yang berlimpah, bisa punya mobil, bisa beli rumah, bisa beli pesawat gitu, ini mulut kayaknya susah banget ditahannya ini. Pamer, tubuhnya pamer, lidahnya agak sombong. Emang agak sulit juga ya. Jadi orang-orang yang pemalas kayak kalian itu lagu banget. Ini gara-gara pemalas kalau ketika lihat susah rezeki itu, lihat dua dah gitu. Sombongnya muncul. Susah juga jadi orang susah ya. Bapak-bapak nggak bosan jadi orang susah. Mulutnya itu yang susah. Jadi potensi lidah menggelincirkan kita kepada kemaksiatan itu besar. Maka Nabi selalu menekankan kepada kita, pada para sahabatnya, jaga ini, jaga lidah. Lidah kalau lagi susah, hidup kita susah sombong. Ya mau apa yang disombongkan gitu? Banyak utang, susah makan gitu. Lalu apa yang disombongkan? Makan aja bubur 2 kali dalam sehari. Terus dia sombong dengan apanya? Beda dengan orang yang dikaruniai banyak harta, diberi kelapangan banyak oleh Allah. Dengan mudah itu lidahnya bakal menggelincirkan dia kepada maksiatan. Paling banyak maksiat itu kan 2 organ tubuh, paling menonjol. Dua-duanya ada di depan. 1 ini, 2 ini. Mata dan lidah. Karena itu saya pikir yang sedikit maksiatnya kepada Allah, sedikit dosanya adalah mereka yang tidak bisa melihat dan mereka yang tidak bisa bicara. Coba bapak-bapak dia pengen masuk surga itu minta sama Allah, ya Allah buang lidah hamba, bukakan mata hamba, udah aman, surga ada jaminannya. Sedikit banget bisanya. Segitu hebatnya nikmat ini, mata ini, terutama mata ya. Sampai Rasulullah SAW menegaskan, yang diberi ujian oleh Allah tidak bisa melihat dan dia ridho, Allah ganti dengan surga. Saya dengar dulu ketika kita masih kecil itu ada film yang populer banget namanya film Si Buta dari itu dia kesulitan melawan semata malaikat. Ya, betul ya. Ini kalau sudah hafal Si Buta 20 hantu udah pasti tuir, iskolot maksudnya. Udah pasti 55 ke atas sudah. Dia bisa mengalahkan mata malaikat itu ketika dia butakan matanya. Bapak-bapak nanti ini ketajaman kalbu orang yang tidak bisa melihat itu lebih tajam dari kita.
lebih tajam. Wa badru, kalau ingin melihat uang, matanya melihat berapa angkanya. Kalau 100.000 Soekarno-Hatta, mantap. Saya ingat kalau Bang Badru bilang kita gembira ya hidup merdeka kalau ada Soekarno-Hatta dalam dompet kita. Itu kan sudah merdeka. Tapi kalau Patimura belum merdeka. Berapa perak Patimura? 1.000 ya. Jadi harus Soekarno-Hatta gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi inilah lidah, mata dan lidah kita. Dalam Al-Quran disebut, maaf, sebelum itu, rupanya Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, jangan-jangan kita ngomong tanpa kita perhatikan dan kita itu ucapan menggelincirkan kita kepada yang tidak disukai alias dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa innal 'abda la yatakallam bil kalimati min sakhatillah ya la yulqilaha balan yang biha fi jahannam. Sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang tidak dia pedulikan, namun dengannya Allah akan melemparkan ke dalam neraka. Ini lidah kita, dan itu bisa terjadi ketika kita diberi kelapangan oleh boro-boro ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah, bahkan ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah. Pikir misalnya, itu kalau pindah-pindah, saya dengar katanya bukan malaikat yang datang. Ini ceritanya Mas Agung berobat ke cucunya TKM, cucunya Mursyid TKM dari jalur Abah Abdul Halim. Saya lupa di Jawa Tengah. Gitar Niji. Bisa ditebak katanya. Ini kayaknya lagi dikir suka tidur ya. Jadi dari la haula ke ya latif. Dari ya latif ke la haula gitu. Paham? Misalnya kalau kita lagi rekaman baca ya khawfiyal lutfi adrikni lutfika meloncat karena sedang tidur, ketiduran maksudnya. Ya khawfiyal lutfi adrikni ya lati ya lati. Nanti ya la haula wala quwata illa billah. Kan sering gitu. La illallah. Ya. Itu kata beliau, aku cerita ke saya. Itu yang datang jin itu. Dan itu yang membuat kita sakit. Jadi harus dengan zikir kopi yang beliau pakai, dipijitin, dibuang jin-jinnya yang masuk ke dalam fisik kita. Kan sebanyak sakit kita ya. Zikirnya suka ngelantur. Dari A ke B, dari B ke A, bolak-balik pelopok. Lagi salawat itu. Ya khawfi ya lutfi adrikni ya Rasulullah. Walati adrikni ya Rasulullah. Ya lakinya udah lupa lagi. Rupanya ini yang dari Rasulullah SAW. Ada kata diucapkan dengan lidah kita tanpa kita sadari menjerumuskan kita ke dalam kesombongan yang kemudian tentu saja akan mengarahkan kita, menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Karena kesombongan itu nggak ada ampun, bukan tidak ada maaf, tapi dahsyatnya kesombongan bisa menggelincirkan kita, menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Nah, ya khulul jannah man kana fi qalbi khardalatin min kibr. Dan akan masuk surga
orang yang di dalam kalbunya ada sedikit saja rasa sombong. Gelincirkannya udah luar biasa. Mungkin bapak-bapak ingat itu karir mulusnya iblis. Iblis dibuat dari apa? Api. Malaikat dibuat dari cahaya. Kenapa iblis bisa bareng-bareng sama malaikat di langit? Kan bukan dari cahaya kan? Kita seringkali salah menerjemahkan ayat itu. Ketika Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, para malaikat sujud. Lalu kita terjemahkan kecuali iblis. Terjemahannya salah. Fasajadu illa iblis. Karena ketika kita mengatakan menerjemahkan dan kecuali, itu artinya iblis termasuk malaikat. Betul kan? Para petani berangkat ke sawah kecuali Pak Ade. Pak Ade apa? Petani. Mestinya nggak begitu kan, bukan petani dia. Nyambul juga kagak bisa dia mah. Paramet kagak. Tandur kagak. Mestinya nggak begitu. Pak Ade para petani berangkat ke sawah. Pak Ade mah tidak gitu. Karena ilahnya kalau dalam bahasa Arab disebut al-munqati. Artinya tidak sejenis itu antara malaikat, antara iblis dengan malaikat. Jadi al-istisna al-muttasil dengan al-istisna al-munqati. Maka terjemahannya bukan para malaikat sujud kecuali iblis, tapi para malaikat bersujud, iblis mah tidak sujud. Jadi tidak ada kesan iblis bagian dari malaikat. Kenapa dia bersama dengan malaikat? Jasanya besar banget. Bumi kita diporak-porandakan oleh jin. Nah, yang berhasil menumpas pemberontakan, pengerusakan jin itu adalah iblis. Begitu besar jasanya, dah kamu boleh tinggal bersama malaikat. Di langit, saya dengar katanya dalam beberapa riwayat disebut pernah juga diberi tugas sebagai pemikul arasy. Ribuan tahun itu, makanya berada di langit bersama malaikat. Tapi karirnya hancur, nyungsep luar biasa. Dari yang dicintai menjadi yang dilaknat. Ada satu kata yang diucapkan dan itu pantang terucapkan. Apa kalimatnya? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Kan ketika disuruh oleh Allah bersujud, dia bilang, Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik lah, bodohnya dua kali. Iji bodoh sombong, dua bodoh belekuk. Dikiranya api lebih hebat dari tanah, padahal tanah lebih kokoh dari. Kalau ada kebakaran, lemparin tanah, api padam. Tapi kalau tanah terus-menerus dibakar, bukan hancur malah kuat, jadi bata merah. Itu iblis. Kayaknya belum kenal bata merah dari sekarang ya. Nah, anak buahnya. Anak buahnya. Ya dua-duanya. Kadang-kadang turun tangan juga. Rajanya gitu. Iblis rajanya satu, nggak banyak. Anak buahnya setan. Saya dengar ada yang mati, ada yang enggak gitu. Tapi pintarnya setan godain kita. Kadang-kadang ada juga setan bertubuh manusia. Itu sebabnya di dalam Al-Quran disebut minal jinnati wan nas. Itu jangan termasuk anak buahnya setan. Kalau di Sunda, setan ini tidak terlalu mengkhawatirkan, tidak terlalu menakutkan. Malah di sebagian tempat setan ini agak sedikit menggiurkan, dinikmati banyak orang. Itu lembut itu setan ini. Dibeset kayak setanan. Baik, ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dalam Al-Quran diingatkan bahwa kelapangan itu berpotensi menggelincirkan kita kepada kemaksiatan. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah oleh kalian bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, dan Allah di sisinya ada pahalanya. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, harta dan anak adalah ujian yang bisa menggiringi kepada perbuatan maksiat, kepada perbuatan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu kan ada dua. Ada anak kandung, ada anak buah. Anak buah itu kan berusaha. Banyak anak buahnya, banyak hartanya. Bos, orang yang punya harta banyak, punya anak buah banyak, hati itu bisa berpotensi menggirinya, menggelincirkannya ke dalam maksiat. Karena itu kita mohon kepada Allah, kita diberi kelapangan rezeki, karena kita bukan para wali ya. Allahumma rzuqna rizqan hasanan halalan thayyiban. Atau barangkali ada yang mau pakai doa Nabi Allah Muhammad SAW. Ada doa Nabi yang menurut saya kurang disuka oleh Pak Ade. Saya dengar Pak Ade nggak pernah baca doa itu dalam sholatnya, dalam zikir-zikir. Doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan hamba sebagai orang miskin, wafatkan hamba sebagai orang miskin, kumpulkan hamba bersama dengan orang-orang miskin. Ada yang baca doa itu? No way. Karena itu kita mohon kepada Allah tetap dianugerahi rezeki berlimpah, karena Allah janjikan juga kan, orang yang taat kepada Allah, orang yang selalu mengikuti perintah Allah, maka Allah akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Orang yang beramal saleh itu dijanjikan pasti hidupnya membahagiakan. Apa kata Allah? Man amila minkum min dzakrin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, dan kami beri balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka biasa lakukan. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan amal, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu adalah rizkinya berlimpah, berkah, dan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang penuh kebahagiaan. Jadi kita mohon kepada Allah diberi rezeki yang berlimpah ruah berkah, diberi kehidupan yang bahagia, tetapi tetap tidak tergoda untuk lupa kepada Allah karena harta, karena perniagaan, karena bisnis kita. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Demikianlah yang bisa disampaikan berkenaan dengan ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan serta rahmat maghfirah dan rahmatnya kepada manusia yang masih wafat. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.